She like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is a damn days. Halo semuanya, saya akan meresum materi hari pertama sampai hari keempat PKKMB 2021 Universitas Lampung. Hari pertama 18 Agustus 2021 dengan judul Pembinaan Gerakan Mental yang disampaikan oleh Bapak Rektor Dr. Ayi Ahadiat. Bapak Rektor membahas beberapa materi. Yang pertama, apa itu revolusi mental? Jadi revolusi mental ini merupakan masa perombakan cara berpikir, cara berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. Lalu materi kedua, perkembangan revolusi. Jadi revolusi industri 1.0 ini terjadi pada abad ke-18 dan abad ke-19. Lalu revolusi industri 2.0 ini munculnya pembangkit tenaga listrik. Lalu revolusi industri 3.0 sudah mulai hadirnya mobil. Revolusi industri 4.0 adalah saat ini. Lalu materi yang ketiga yang diberikan oleh Bapak Rektor yaitu tantangan global. Lalu yang keempat, tantangan nasional. Yang kelima, skill yang dibutuhkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Lalu materi kedua di hari pertama PKKMB Universitas Lampung dengan judul Bela Negara yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal TNI Dr. Jubel Levianto. Beliau membahas beberapa poin. Jadi yang pertama itu, apa itu bela negara? Lalu yang kedua, hal apa saja yang harus dibela? Yang ketiga, siapa yang harus membela negara? Yang keempat, bentuk ancaman non-militer yang terjadi pada saat ini. Lalu, materi ketiga di hari pertama PKKMB Universitas Lampung, judul Bahaya Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme yang disampaikan oleh Komjen Pol Boy Raffi Amor. Bapak Komjen membahas beberapa hal, yakni yang pertama, apa itu intoleransi dan bagaimana cara pencegahan dan juga penanggulangannya. Lalu yang kedua, apa itu radikalisme dan bagaimana cara mencegah dan penanggulangannya. Lalu yang ketiga, apa itu terorisme dan bagaimana cara pencegahan dan menanganinya. Materi terakhir di hari pertama PKKMB 2021 dengan judul Etika Bermedia Sosial yang disampaikan oleh Kominfo. Jadi Kominfo membahas beberapa hal. Yang pertama, sebagai seorang generasi bangsa, sudah sepatutnya kita harus bisa memilah serta memilih mana pesan fakta dan juga mana pesan yang hoax. Dan yang kedua, apabila ingin mengutip tulisan seseorang, maka jangan lupa untuk selalu menyebutkan sumbernya. Lalu yang ketiga, jadilah pemuda yang kritis serta berpikir. Lalu hari kedua PKKMB Universitas Lampung tanggal 19 Agustus 2021 dengan pemateri Profesor Dr. Asep Sukohar. Jadi beliau memberikan beberapa poin. Yang pertama, visi Unila. Jadi visi Unila ini adalah menjadikan Unila Universitas 10 terbaik di Indonesia pada tahun 2025. Lalu misinya adalah menyelenggarakan Tridharma yang berkualitas. Di situasi pandemi ini, banyak masyarakat yang mulai menginovasikan bagaimana cara bisa tetap beraktivitas seperti biasanya tanpa keluar rumah dan tanpa berkerumun. Jadi yang pertama, mengadakan rapat online. Yang kedua, mengadakan bisnis online. Yang ketiga, silaturahmi secara online. Yang keempat, konser amal online. Lalu bagaimana cara kampus Unila menghadapi COVID-19? Yang pertama, mengadakan vaksinasi. Kedua, perkuliahan online. Yang ketiga, membentuk Satgas COVID. Yang kelima, menyediakan BPJS Kesehatan bagi mahasiswa. Materi kedua di hari kedua PKKMB Universitas Lampung 2021 dengan judul Sistem Pendidikan Tinggi dan Implementasi Merdeka Belajar di Industri 4.0 yang disampaikan oleh Bapak Habibullah Jimat. Beliau memberikan beberapa poin. Jadi yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, 7 hal yang wajib diketahui mahasiswa. Jadi apa sih sebenarnya 7 hal yang wajib kita ketahui sebagai seorang mahasiswa? Jadi yang pertama, satuan kredit semester atau SKS. Lalu yang kedua, semester. Yang ketiga, beban dan masa studi. Yang keempat, kurikulum. Yang kelima, hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Yang keenam, kegiatan kemahasiswaan. Dan yang terakhir, organisasi kemahasiswaan.
Lalu materi yang ketiga, tujuan Merdeka Kampus. Lalu materi keempat yang diberikan oleh Bapak Habibullah adalah 6 indikator pelajar mahasiswa. Jadi yang pertama, bernalar kritis. Yang kedua, kemandirian. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kebenekaan global. Yang keenam, berakhlak mulia. Materi ketiga di hari kedua PKKMB Universitas Lampung 2021 dengan judul Etika dan Norma Kehidupan di Kampus yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto. Etika adalah nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bertingkah laku. Lalu apa sih sebenarnya peran etika? Peran etika itu yang pertama dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol dalam bertingkah laku. Lalu materi terakhir di hari kedua PKKMB Universitas Lampung 2021 dengan judul Kerjasama Internasional dalam Mewujudkan World Class University yang disampaikan oleh Dr. Irsyad STMT. Jadi beliau menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, apa itu World Class University? Yang kedua, data pemeringkatan universitas. Yang ketiga, strategi kerjasama Unila. Dengan judul Revolusi Industri 4.0 di Era Kenormalan Baru yang disampaikan oleh Dr. Rudi Natamiharja. Beliau menjelaskan beberapa hal. Jadi, revolusi industri 4.0 adalah bagaimana teknologi kecepatan internet mulai mempengaruhi kehidupan, bahkan kecerdasan buatan mulai gantikan manusia. Jadi, misi utama Fakultas Hukum Universitas Lampung adalah menciptakan lulusan yang dapat bersaing di dalam maupun luar negeri. Profesi yang bertahan di era revolusi industri 4.0 ada 7. Yang pertama, industri kreatif. Yang kedua, IT. Yang keempat, pelayanan kesehatan. Yang keempat, profesional. Yang kelima, pendidikan. Yang keenam, manajer. Dan yang ketujuh, jasa konstruksi. Materi yang kedua di hari ketiga PKKMB Universitas Lampung 20 Agustus 2021 adalah plagiarisme yang disampaikan oleh Bapak Depri Liber Sonata. Jadi beliau menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, pengertian dari plagiarisme. Lalu yang kedua, jangan pernah mengambil tulisan orang tanpa menggunakan kutipan. Materi hari keempat PKKMB 21 Agustus 2021 dengan judul Fakultas Hukum Unila Tangguh dan Tumbuh di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kenormalan Baru. Jadi revolusi industri 4.0 di mana manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat. Langkah-langkah yang telah dilakukan Universitas Lampung dalam mendukung penerapan revolusi industri 4.0 adalah yang pertama, merancang kurikulum yang mendukung penerapan revolusi industri 4.0. Yang kedua, menerapkan sistem perkuliahan e-learning dan juga blended learning. Perguruan tinggi akan mengalami kematian apabila tidak ada perubahan. Lalu saya akan meresum materi terakhir di hari keempat PKKMB Universitas Lampung 21 Agustus 2021 dengan tema pengenalan bidang kemahasiswaan dan alumni PKKMB 2021. Proses apa yang akan kita hadapi dan capai selama menjadi mahasiswa? Jadi yang pertama, hard skill. Kita bisa memperoleh hard skill ini dari edukasi formal seperti perkuliahan serta program-program lainnya. Lalu yang kedua ada soft skill. Soft skill ini berupa kepribadian, atribut personality, dan juga kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Lalu ada 8 soft skill yang harus kita kuasai agar kita menjadi sukses. Yang pertama, keterampilan memanage waktu. Yang kedua, sikap positif. Yang ketiga, berpikir kreatif. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, dapat memecahkan masalah. Yang keenam, keterampilan komunikasi. Yang ketujuh, sikap kepemimpinan. Yang kedelapan, kemampuan bekerja dalam tim. Lalu di Unila ada beberapa lembaga kemahasiswaan. Yang pertama BEM, yang kedua DPM, Hima Pertata, Hima Perdana, Himahan, PSBH, Hima HTN, Hima HI, Mahusa, Mahkamah Persekusi, dan juga